Pagi ini jam 7:30, ya ini 10 menit lagi, kira-kira 15 menit lagi, Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama Kepala Badan Haji akan mengisi materi. Kemudian setelah itu break, lanjut jam 10, Wakil Presiden Gibran akan juga menyampaikan materi sekitar sejam atau sejam setengah. Nah, setelah break makan siang, kemudian nanti akan hadir Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut. Setelah itu lanjut oleh Pak Menko Polhukam, gitu ya. Menko Polhukam, Pak Budi Gunawan. Nah, setelah itu rangkaian sampai malam ya, beberapa menteri juga gitu. Dan kita sengaja pagi ini ditiadakan senam pagi karena untuk memberi kesempatan kepada peserta istirahat, karena hampir setiap hari mulainya subuh gitu, memberi kesempatan untuk lebih segar lagi supaya bisa maksimal mengikuti sesi hari ini, terutama sesi yang memang panjang ya, dari pagi siang sampai malam. Kalau Pak Wapres, agenda materinya apa sih Pak? Bisa didetailkan? Tema acara retret ini adalah konsolidasi, sinkronisasi, akselerasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mensukseskan program Astacita. Jadi Pak Wapres akan berbicara dalam konteks itu, tentu dengan penekanan-penekanan tertentu, dengan dimensi tertentu yang akan kita lihat nanti gitu ya. Nanti kita akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Wapres. Oke, ada Menteri Agama juga ya Pak? Oh iya, Pak Menteri Agama sesi malam ya, lebih kepada penguatan secara spiritual, penguatan pembekalan juga secara kesiapan yang sifatnya lebih kepada karakter building, leadership, kepemimpinan begitu. Jadi bukan hal yang teknis. Nah, kita harapkan Pak Menteri Agama juga mewarnai retret ini dengan menambah keyakinan, kepercayaan diri dari para kepala daerah. Kalau 10 kader PDI yang itu udah datang apa belum Pak? Dipastikan tidak. Ya, kemarin kami sudah mendapatkan keputusan resmi, pemberitahuan resmi dari PD Perjuangan bahwa yang rekan-rekan PD Perjuangan yang belum bergabung itu akan mengikuti pembekalan berikutnya, gelombang berikutnya. Jadi setelah keputusan MK, nanti kan ada hasil pemungutan suara ulang dan lain-lain gitu, ada yang seluruhnya, ada yang sebagian, ada yang beberapa TPS, itu nanti direncanakan dilantik dilantik, kemudian juga akan mengikuti pembekalan gitu. Dan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDI Perjuangan yang telah mendukung acara retret ini dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya. Alasan spesifik nggak hadir yang 10 itu apa sih? Ya, tidak disampaikan pada suratnya adalah karena pertimbangan situasi dan kondisi yang ada. Untuk gelombang kedua nanti seperti apa Pak konsepnya? Mungkin lebih simpel, lebih minimalis, lebih sederhana karena jumlah juga sedikit. Belum tentu di Magelang, ya mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM, Kemendagri begitu ya. Nah, tapi pastinya akan kita putuskan kemudian. Kapan waktunya Pak belum tahu? Ya, mungkin setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran. Apakah Menteri juga mengisi di situ? Belum bisa dipastikan. Ya, diusahakan menteri-menteri juga mengisi. Pak, 10 kepala daerah ini apakah nggak menyinggung soal instruksi dari PDIP gitu Pak? Soal penundaan itu apa? Nggak ada. Ya, di situ kan dijelaskan juga bahwa tidak ada keputusan atau instruksi dari partai untuk tidak mengikuti. Yang ada adalah penundaan karena kondisi-kondisi tertentu yang dipertimbangkan oleh partai gitu. Jadi tidak pernah ada secara resmi partai itu kan yang kami tangkap meminta kadernya untuk tidak mengikuti, tidak ada. Ya, artinya kan kemudian ketika keputusannya adalah mendukung, yang ada di sini melanjutkan, itu kan masih sejalan dan masih sinkron dan kami mengapresiasi. 10 ini bukan wali kota, gubernur atau bagaimana Pak? Ada Pak Gubernur Bali ya beserta kepala daerah yang ada di sana. Ada 9, seluruhnya ada 9, ada 1 dari Asmat. Ya, yang bukan Bali itu dari Asmat. Oke. Yang belum hadir sini. Cukup? Oke. Terima kasih.